Oke, kita masuk ke soal latihan terakhir. Di sini ada reaksi penambahan asam lemah, yakni asam lemahnya adalah asam asetat dan garamnya NaC2H3O2 dengan pH 4,74. Nah, jadi asam lemah ini ditambahkan dengan basa kuat atau basa kuatnya adalah NaOH sebanyak 1 mili, sedikit saja ya, 1 mili saja, dengan molaritasnya 0,1. Ditanya berapakah pH campurannya. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, pertama-tama kita harus ionisasikan dulu garam dan juga ionisasikan basa kuatnya. Setelah itu baru kita reaksikan asam basanya, dan yang terakhir kita lakukan konsep kesetimbangan untuk asam lemah. Nah, di sini garamnya kan adalah NaC2H3O2. Nah, NaC2H3O2 panas satu arah ya, dan di sini fasenya aqueous menjadi Na+ ditambah C2H3O2-. Bentuknya atau fasenya juga sama-sama aqueous. Di sini garamnya sebanyak 100 ml dengan molaritas 0,1. Tinggal kita kalikan saja untuk mendapatkan nilai molnya ya, jumlah mol. Jadi ketika dikalikan menjadi 10 milimol. Nah, ketika di sini 10 milimol, sebelah kanannya dengan nilai konstanta yang sama-sama 1, berarti dia juga sama-sama 10 milimol. Nah, oke ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, lalu selanjutnya kita ionisasikan basa kuat. Di sini basa kuatnya adalah NaOH panas satu arah, bentuknya aqueous menjadi Na+ ditambah OH-. NaOH di sini sebanyak 1 ml dengan 0,1 molar. Kita kalikan untuk mencari jumlah molnya menjadi 1 milimol. Nah, di sini konstantanya juga sama, jadi simply tulis juga sama-sama 1 milimol untuk Na+ dan OH-, anion dan kation. Nah, baru kita masuk yang kedua, reaksikan asam basanya. Jadi di sini kan ada asam lemah dan basa kuat. Asam lemahnya adalah HC2H3O2, ini ditambahkan dengan basa kuat. Nah, basa kuatnya kita hanya pakai OH- saja karena dia sudah terionisasi ya. Dan ini semuanya fasenya aqueous. Panah bolak-balik karena dia adalah asam lemah menjadi. Nah, di sini ada pertukaran proton. H yang dari asam lemah pindah ke basa kuat menjadi C2H3O2- aqueous plus air H2O liquid. Oke, jadi ada donor proton dari si asam lemah. Oke, kita hitung secara stokiometri untuk menghitung berapa sisa asam lemah dan berapa banyak basa konjugasi yang terbentuk. Di sini HC2H3O2-nya kita pakai nilai yang di sini ya, 100 ml dikali 0,1 molar menjadi 10 milimol. Lalu OH-nya kita pakai OH- yang sudah terionisasi sebanyak 0,1 milimol. Dan C2H3O2-nya, ya sayang, kita pakai kita pakai yang ini ya, sayang, 10 milimol juga. Dan H2O bisa diabaikan. Nah, yang bereaksi di sini adalah reaksi pembatasnya ya. Di sini yang paling kecil nilainya yang akan habis adalah OH- jadi kita tulis di sini 0,1 semua. Yang sebelah kiri dikurangi, yang sebelah kanan ditambahkan. Ini diabaikan airnya.
Oke, ketika kita kurangi menjadi 9,9 milimol asam lemak sisanya, dan sini habis OH minusnya, dan basa konjugasinya menjadi 10,1 milimol. Oke, udah selesai ya. Dan di sini kan baru OH min yang kita hitung, tapi OH min juga habis. Kita mau cari pH itu kan kita butuh H+. Jadi kita harus ionisasikan asam lemak, kita harus reaksikan asam lemahnya dengan konsep kesetimbangan. Asam lemahnya adalah HC2 H3O2 menjadi, karena bolak-balik, H+ ditambah C2H3O2 minus. Nah, gitu ya. Dan di sini kita pakai nilai yang sudah bersisa sebanyak 9,9 milimol. Mula-mula bereaksi sisa. Jumlah H plusnya kita nggak tahu, di awal nggak ada ya, belum ada H plus. Lalu C2H3O2 nya pakai nilai 10,1 dari sini ya. Coba dari sini. Milimol. Yang bereaksi kita nggak tahu berapa. Di sini kita juga nggak tahu juga nilainya X. Sini X. Sini sisanya 9,9 kurang X. Di sini X. Dan basa konjugasinya menjadi 10,1 plus X. Nah, setelah itu baru kita bisa masuk ke perhitungan kesetimbangan atau masuk ke perhitungan Ka. Di sana produknya adalah C2H3O2 min dikalikan dengan H plus dibagikan dengan reaktannya adalah si asam lemah, yakni H2H3O2. Nah, kita tuliskan di sini Ka-nya adalah 1,8 kali 10 pangkat minus 5 sama dengan jumlah C2H3O2 nya adalah 10,1 plus X. H plusnya X dibagi 9,9 min X. Oke ya, ini X perlu dipakai atau tidak, kita masukkan lagi ke perhitungan apabila HA-nya atau konsentrasi asam lemak awal dibagi dengan nilai Ka. Apabila dia lebih besar dari 400 maka akan diabaikan. Nah, di sini nilai dari HA-nya adalah 9,9 mol ya, dijadikan ke molar ya, 9,9 milimol kali 10 pangkat minus 3 dibagi milinya tadi berapa? 100 kali 10 pangkat minus 3, coret-coret ya. Di sini bukan 100 ya, 100 ya, benar. Lalu dibagi dengan nilai Ka 1,8 kali 10 pangkat minus 5. Nah, kebetulan ini nilainya di atas 400 sehingga X nya bisa diabaikan. Oke, lanjut. Kita abaikan nilai X nya di sini 1,8 kali 10 pangkat minus 5. Di sini 10,1 dikali X, yang bawah 9,9. Nah, tinggal dikali silang ya, dapatkan X nya. Nah, ini 1,8 kali 10 pangkat minus 5 dikali 9,9 dikalikan di kalkulator, lalu dibagi sama 10,1. Dapatlah nilai X, yakni sebesar 1,76 dikalikan 10 pangkat minus 5 molar. Yes ya, 10 pangkat minus 5. Ya, itu ya nilainya. X ini adalah nilainya si H+. Jadi ketika kita mau cari pH itu kan gampang, tinggal minus logaritma minus dari H+. Sehingga sama dengan minus logaritma 1,76 dikali 10 pangkat minus 5. Lalu 5 dikurangi log 1,76 sama dengan 4,75. Nah, ini ya hasil akhirnya 4,75. Di awal tadi kan nilainya 4,74 dibandingkan dengan pH akhirnya menjadi 4,75. Nah, ini ada perubahan 0,01. Jadi
Kalau dilihat itu kan relatif tidak banyak perubahan pH-nya, jadi asam lemah ini bisa mempertahankan pH-nya. Oke, sekian, terima kasih.